memberikan makan kepada mereka gitu kan, dari uang yang sebenarnya entah ridho atau tidak gitu kan. Karena begini, ketika mereka memberikan, pas mereka sampai pulang ke rumah, kita nggak pernah tahu apakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi baru. Kemarin gue udah ngupload salah satu video atau episode pertama dari video gue tentang sedekah, bahwa gue di situ memberikan kalimat di dalam thumbnailnya, bahwa Allah tuh tidak membalas 10 kali lipat dari kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, seperti yang dijelaskan oleh Pak Ustadz yang hari-hari ini sedang viral gitu ya di media sosial gitu kan. Dan maksud gue di situ tuh bukan artinya bahwa Allah tidak membalas 10 kali lipat tuh memang tidak membalas, seperti tidak membalas sama sekali, bukan ya gitu kan. Ataupun seperti kalimat yang gue katakan di situ bahwa belas nggak sama sekali dibalas gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya mau dibenarkan pun, kalau menurut gue pribadi ya secara filosof sih benar gitu. Artinya bahwa kita itu berbuat baik itu justru menunjukkan atau memanifestasikan kebaikan ilahi terhadap diri kita gitu, dan kemudian kita mengharapkan kebaikan apalagi sebenarnya dari yang maha kuasa, kan seperti itu teman-teman. Nah jadi gue mengatakan itu juga di situ sebenarnya ingin menyampaikan bahwa lebih dari 10 kali lipat gitu Tuhan telah memberikan kebaikan-kebaikan dari apa-apa yang telah kita lakukan gitu kan, termasuk sedekah gitu kan, seperti yang sudah gua uraikan di video episode satunya gitu. Nah kebetulan episode 2-nya gua akan membuatnya sendiri, karena sebenarnya kemarin tuh episode 2-nya itu gabung gitu lah, artinya gua membuat 2 kali hanya menguploadnya 2 kali seperti itu. Kenapa? Karena terlalu panjang videonya kan, seperti itu gitu, dan itu pun sudah gua edit gitu kan, dan menjadi pendek, dan tetap aja masih cukup panjang untuk durasi video yang harus gue upload. Biasanya kan paling panjang pun 27 menit, sedangkan itu hampir mencapai 30 lebih kan, seperti itu, 30 menit lebih gitu kan. Jadi gue putuskan untuk membuat 2 episode. Nah kebetulan episode keduanya kehapus gitu sama gue, padahal udah diedit gitu kan, udah capek-capek ngedit, kehapus, ya nggak apa-apa lah gitu kan. Nah sekarang gue gimana pun juga akan nempatin janji untuk menyelesaikan pembahasan gue itu gitu kan, dan insya Allah gue masih ingat gitu kan apa-apa yang gue bahas kemarin sama Beben, sama adik gue itu kan gitu teman-teman. Nah kemarin gue sempat mengatakan di situ kepada Beben, kepada adik gue, mengatakan bahwa di dunia ini kan ada beberapa orang yang memang memiliki keahlian yang yang berbeda daripada yang lainnya gitu. Seperti salah satunya itu orang yang bisa menganalisa sesuatu gitu kan. Misalnya dia bisa menggali cukup dalam pengertian tentang Al-Quran yang memang membutuhkan kajian yang cukup mendalam gitu kan. Di dalam Al-Quran itu sendiri juga ada memang ayat-ayat yang didefinisikannya seperti itu, ya sudah seperti itu gitu. Tapi ada juga ayat yang memang membutuhkan galian yang cukup keras gitu kan, untuk kita bisa menyadari dan memahami apa yang terkandung di dalam ayat itu sebenarnya kan, seperti itu gitu kan. Karena kalau misalnya kita hanya sebatas membaca atau mendefinisikannya secara linier atau letter luck atau lurus seperti itu, ya kita nggak akan mendapatkan apa-apa gitu. Tapi kalau kita bisa atau mampu menggali lebih dalam, maka kita akan menemukan kebijaksanaan sejati gitu kan di situ gitu kan. Nah di sini gue berpendapat juga tentang sedekah pun begitu gitu kan. Kalau misalnya kita bersedekah terus kemudian kita menuntut kepada Allah dengan alasannya seperti yang dikatakan oleh Ustadz itu, ya ketika orang mengatakan pamrih, maka dia mengatakan bukan pamrih tapi ini keyakinan, dia bilang gitu kan ya, kalau tidak salah ya gitu kan. Nah, gue sendiri juga adalah orang yang sebenarnya yakin gitu kan terhadap apa-apa yang dijanjikan oleh Yang Maha Kuasa gitu kan. Tetapi keyakinan itu tuh Bapak tidak lantas membuat gue itu harus melakukan itu untuk tujuan mendapatkan gitu loh. Artinya di di dunia ini misalnya gue memberikan sesuatu itu kepada orang, terus kemudian gue berharap banget Tuhan akan membalas dengan dengan bentuk yang sama seperti itu gitu kan. Tetapi yang gue pikirkan dari ayat itu adalah bagaimana Tuhan membalas dengan menepati janjinya gitu kan, membalas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, gue udah uraikan itu gitu kan, seperti misalnya kemarin yang gue bahas adalah tentang orang yang memberikan 1 juta gitu kan, akhirnya dia mendapatkan 10 juta, bukan dalam bentuk cash 10 juta gitu kan, tapi dia mendapatkan 1 kebaikan atau 2 kebaikan yang bernilai 10 juta, seperti itu ya teman-teman gitu kan. Itu salah satu bentuk dari hasil pemikiran kan, seperti itu. Nah makanya itu gue dari senangnya gue membaca, kenapa sih gue jarang menyebutkan dari kisah mana, dari apa segala macam gitu, karena gue tuh ketika membaca buku apapun yang gue baca itu jarang sekali gue mengingat bahwa oh ini dari sini gitu, oh ini dari sini, enggak gitu. Gue lebih mencerna kepada esensi dari apa yang gue baca aja gitu kan. Oh ternyata ini tuh kayak gini, oh ternyata ada seseorang yang berpendapat seperti itu, kayak gitu gitu. Jadi
bukan artinya juga bahwa apa yang gue sampaikan ini pendapat orang lain, enggak juga gitu, karena gue selalu mencari mencari sendiri gitu kan, apakah ada hal lain gitu, atau mungkin ada cara lain untuk menyampaikannya supaya bisa lebih modern atau gimana lah. Intinya gue ingin menyampaikan itu dengan cara gue sendiri gitu kan, sebagai anak muda yang gue juga di sini mengajak para generasi muda muslim untuk ya kita di dalam memahami kebenaran dari suatu ayat atau kisah itu harus lebih mendalam, seperti yang sering gue katakan di beberapa video seperti itu ya teman-teman. Kenapa begitu? Karena dengan begitu kita akan menjadi pribadi yang tidak mudah dibohongi orang, tidak mudah terhasut oleh orang lain gitu, karena kita matang di dalam berpikir, matang di dalam menemukan satu artikel atau satu kebenaran atau bahkan esensi dari setiap ayat atau sebuah cerita itu sendiri gitu kan. Atau dengan bahasa yang paling sering gua katakan adalah menarik komitmen moral dari cerita itu agar kita tidak terjebak kepada hal-hal yang sebenarnya di luar logika kan, seperti itu. Bukan artinya juga bahwa segala sesuatu itu bisa dilogikakan seperti itu gitu kan. Tetapi kalau kita sudah berpikir keras untuk mencari kebenaran-kebenaran atau untuk mencari esensi-esensi daripada cerita-cerita itu, maka ya kita akan tumbuh dewasa. Setidaknya kita akan melatih pikiran kita untuk menjadi pribadi yang kritis seperti itu gitu kan. Dan sangat penting untuk menjadi pribadi yang kritis itu kan, seperti itu teman-teman gitu kan. Karena itu juga akan menumbuhkan kepekaan jiwa kan, seperti itu gitu kan. Jadi kita tidak akan kita akan mudah mendeteksi ketika ada sesuatu hal yang membuat kita ibaratnya atau yang akan membuat kita menjadi korban dari sebuah penipuan atau lain sebagainya seperti itu gitu kan, atau hasutan-hasutan seperti itu gitu. Dan kita juga akan lebih mudah berdamai dengan suatu keadaan di mana keadaan itu sebenarnya tidak sejalan dengan keinginan dan pikiran kita seperti itu gitu kan. Intinya kita akan lebih tangguh di sini maksudnya akan lebih cepat beradaptasi di dalam suatu lingkungan seperti itu teman-teman. Nah kemudian kita kembali kepada pembahasan gitu kan. Jadi pembahasan Allah itu ibaratnya yang Allah katakan bahwa dia berjanji akan membalas 10 kali lipat gitu. Allah pasti menepati janjinya itu gitu teman-teman kan, seperti itu. Akan tetapi ya itu tadi gitu, jangan kita berpikir bahwa oke lah kalau gue ngasih 1 juta bakal dapat 10 juta di kemudian hari gitu. Jangan seperti itu gitu kan, karena kita tuh di dalam memberikan atau menolong seseorang atau misalnya bersedekah itu kita justru harus tidak boleh memikirkan apapun kecuali apa yang kita lakukan itu adalah bentuk nyata dari sebuah pengabdian kita terhadap Yang Maha Kuasa kan, seperti itu gitu. Kalau kita sedikit saja mengharapkan balasan dari Allah dengan jenis yang sama gitu kan, ibaratnya kita memberikan kendaraan ingin dapat kendaraan lagi, memberikan uang ingin dapat uang lagi, nah itu menurut gua udah keliru kalau menurut gua pribadi gitu kan. Tetapi yang bagus itu adalah kita udah gitu kan, kita lakukan sebagai bentuk pengabdian, dan karena Allah ya udah gitu kan, terserah Allah lagi gitu mau ngebalas atau kayak gimana pun juga gitu. Tapi kan Allah sudah berjanji, ya biarkan saja gitu, Allah mau menepati atau tidak janjinya itu kan tidak ada manusia yang bisa menghukumi ilahi kan, seperti itu, menghukumi Allah kan, seperti itu gitu kan. Dan Allah pasti menepati janjinya gitu kan. Dan manusia itu selalu lemah gitu kan, memahami dan menyadari balasan-balasan dari Yang Maha Kuasa kan, seperti itu. Seperti yang gue bilang tadi gitu kan, ketika manusia dirundung kerakusan, maka dia akan berpikir kalau seandainya 1 juta gue dibalas 10 juta, maka 10 juta gue kali ini aman gitu. Kenapa? Karena kendaraan gue nggak ada yang rusak kan, seperti itu. Karena kesalahan gue di dalam usaha gue juga tidak menimbulkan denda dan sebagainya kan, seperti itu gitu kan. Tapi kalau orang yang memiliki kesadaran yang cukup tinggi tentang hakikat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan berpikir bahwa ini ya yang disebut dengan balasan 10 kali lipat dari Allah dari Allah gitu kan, dari Allah Azza wa Jalla, seperti itu ya teman-teman gitu kan. Nah jadi terkait dengan sedekah ini bisa dibilang amalan yang sebenarnya susah-susah gampang kan, seperti itu gitu kan. Yang terjadi kepada teman-teman kita juga mungkin ya, atau mungkin orang tua kita itu kan di luar sana yang telah menjadi korban daripada ceramahnya si Pak Ustadz itu gitu kan. Kenapa gue bilang korban? Ya mungkin karena kan seperti yang gue bilang di episode pertama gitu kan, bisa saja mereka itu sebenarnya nggak niat memberikan, nggak niat apa segala macam, tapi ya terlanjur malu gitu, dia udah disuruh naik ke atas panggung, kalau nggak dia sudah terjebak dengan bahasanya sendiri, kalau nggak dia memang masyarakat yang membutuhkan pencerahan agama gitu kan, pas begitu ketemu yang berdakwah seperti itu pakai ngancam-ngancam segala kan, seperti itu gitu kan, mengancam bakal ke neraka lah, terus mengatakan kafir lah apa segala macam, ya mereka kan jadi ketakutan kan, seperti itu gitu kan. Padahal sebenarnya ya nggak begitu juga gitu. Bukan artinya ketika seseorang dikatakan kafir itu terus kemudian oleh seorang ustadz atau ulama
terus kemudian dia seorang yang kafir gitu, enggak juga gitu, bisa jadi yang ngomongnya kan seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi itulah pentingnya kita sering-sering membaca sejarah, sering-sering membaca buku gitu kan, apapun buku itu kita baca gitu kan. Kenapa? Karena supaya kita tidak mudah dibohongi gitu oleh hal-hal yang seperti itu atau oleh orang-orang yang seperti itu gitu ya teman-teman gitu kan. Nah, kembali lagi bahwa gue di sini sebenarnya bukan ingin ngebahas tentang dianya atau misalnya si Pak Ustadz yang enggak gitu kan. Cukup kesalahan dia itu bisa menjadi pelajaran bagi ustadz-ustadz yang lain dan juga bisa menjadi pelajaran buat kita khususnya ya masyarakat gitu untuk kita bisa lebih cerdas lagi menilai gitu kan. Lebih lebih gemar lagi kita memahami gitu kan sesuatu gitu kan. Dan kita juga jangan lupa bahwa kalau tidak salah ada hadis Rasul yang mengatakan bahwa bakal banyak di akhir zaman itu adalah para ulama-ulama palsu kan seperti itu gitu kan. Lalu apakah yang seperti itu juga bisa dikatakan ulama palsu gitu kan? Ya mungkin dimaksud ulama palsu juga memang mereka memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa di dalam ilmu agama gitu kan, tetapi mereka tidak menggunakan itu semua itu untuk kemaslahatan umat gitu, tidak menggunakan itu semua itu untuk memberikan pencerahan kepada umat-umat yang kepada umat yang sedang membutuhkan arahan-arahan dan pencerahan-pencerahan gitu, melainkan mereka gunakan hal itu tuh untuk membohongi masyarakat, untuk membodohi masyarakat yang yang pada saat itu posisinya memang mereka sangat membutuhkan sosok pembimbing gitu di dalam spiritual mereka gitu kan, di dalam keagamaan mereka seperti itu kan, atau katakanlah di dalam ibadah atau dan lain sebagainya seperti itu gitu kan. Nah kebetulan yang datang itu adalah ulama-ulama yang mendustakan kebenaran kan seperti itu gitu kan. Bukan artinya yang mereka sampaikan juga salah, sebenarnya benar gitu. Cuman di akhir kalimat atau di akhir apa-apa yang mereka sampaikan itu ya mereka meraup keuntungan gitu kan. Kalau seperti yang pernah gue katakan itu seperti tumpangan gitu atau judi gitu. Kenapa gue bilang tumpangan itu ya karena sejenis tukar gitu kan. Sejenis kayak kita masang pasang judi seperti itu kan, kita taruh duit di situ gitu kan, kemudian ya tukar jual beli ayat kan seperti itu gitu kan. Gua kenapa sih mengatakan seperti itu ya sama aja kan seperti itu gitu kan, ayat dia lemparkan ke masyarakat yang awam yang tidak mengerti baik dengan baik gitu kan esensi dari ayat itu sendiri gitu, kemudian dia menariknya dengan menarik uang dari masyarakat, itu kan sama aja kayak menjual ayat kan menurut gue kayak gitu kan. Jadi ditukar gitu kan ayat dengan uang kayak gitu kan. Lo gua kasih ayat gitu kan, lo kasih gue duit kayak gitu ya. Nah, makanya dengan kita sering-sering membaca dan dengan kita sering-sering merenung dan dengan kita sering-sering mengaji atau mendengarkan ceramah-ceramah dari para kiai-kiai yang memang pengetahuannya cukup mendasar cukup dalam gitu kan, cukup mampu menyampaikan informasi yang sangat mendalam dari suatu kebenaran ajaran agama, maka itu akan membantu kita untuk menyadari gitu kan mana ulama yang asli, mana ulama yang palsu gitu, dan kita juga tidak akan mudah dibohongi oleh ulama-ulama palsu semacam itu kan seperti itu. Sekali lagi gue tidak mengatakan bahwa ulama itu palsu gitu kan, maksudnya ulama yang memiliki pengetahuan yang cukup baik tapi dia gunakan pengetahuan itu untuk memeras masyarakat gitu atau untuk membohongi masyarakat gitu hanya demi pamor dia sendiri gitu, hanya demi keuntungan dia sendiri kan seperti itu. Lalu apakah yang melakukan itu juga dia seperti itu gitu kan? Nah, gue nggak bisa menyimpulkan apakah dia seperti itu, apakah dia untuk keuntungannya sendiri atau tidak. Gue nggak bisa menyimpulkan itu. Tapi kalau ngelihat dari beberapa cerita yang dia sampaikan ataupun yang beberapa orang yang mendukungnya menyampaikan bahwa dia melakukan itu tuh justru sebenarnya untuk bukan memaksa ya, untuk menyadarkan masyarakat bahwa masyarakat itu harus sadar di luar sana masih masih banyak yang harus dibantu gitu kan. Seperti misalnya anak-anak yatim yang memang yang sedang ada di pondok pesantren yang menghafal Al-Quran gitu kan, mereka dikasih makan secara gratis ya, dari mana gitu uang itu ya dari jemaah kan seperti itu katanya gitu kan. Nah cuman kan memberikan makan kepada mereka gitu kan dari uang yang sebenarnya entah ridho atau tidak gitu kan, karena begini, ketika mereka memberikan pas mereka sampai pulang ke rumah kita nggak pernah tahu apakah jangan-jangan di rumah dia nggak disetujui sama suaminya gitu apa yang dia lakukan kan seperti itu kan, gawat juga gitu kan. Atau mungkin dia juga ternyata pas sadar sampai rumah dia pas dia sampai rumah dia baru sadar bahwa loh kok gue sampai seperti itu gitu kan. Atau mungkin ya di situ juga dia sudah sadar bahwa kalau misalnya dia nggak ngelakuin itu ya dia gengsi dengan teman-temannya yang lain dan sebagainya kan seperti itu gitu kan. Di tengah kerumunan ibu-ibu jemaah yang begitu banyak kan tetap aja biasanya suka ada orang yang memang pamer kan seperti itu gitu kan. Nah mungkin orang yang seperti itu kan tidak secara langsung dimanfaatkan kan seperti itu gitu kan. Atau orang-orang yang memang sangat awam di dalam ilmu pengetahuan agama gitu kan, atau ya yang hanya tahu kulit-kulitnya aja gitu kan mudah untuk dibohongi menurut dia seperti itu teman-teman. Nah itu
untuk kita sebagai generasi muda gitu kan, yang cewek maupun yang cowok, ayo kita belajar sesuatu itu lebih ke dalam lagi gitu, lebih matang lagi gitu. Jangan cuma asal kita hafal, asal kita tahu, habis itu selesai kan, seperti itu. Jadi akhirnya kita ya tidak akan ada bedanya dengan sebelum-sebelumnya kita gitu kan. Padahal kalau kita mengingat kepada awal-awal Islam itu berdiri kan, seperti itu kan, itu kan orang-orang yang sangat hebat, orang-orang yang sangat tangguh gitu, dan tidak mudah diprovokasi, tidak mudah dibohongi. Nah, kita harusnya bisa lebih hebat daripada mereka kan, seperti itu gitu kan. Nah, oke, itu saja yang bisa gua sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.